Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Maulana Mansyuruddin atau biasa dikenal Sultan Haji, beliau adalah seorang ulama atau Sultan ke-7 Banten yang berdarah bangsawan Banten, putra dari Sultan Ageng Tirtayasa yang merupakan penyebar agama Islam di daerah Banten mengenal makam Syekh Mansyur Cikaduan dan Batu Quran di Pandeglang, Banten. Jejak penyebaran agama Islam di Pandeglang banyak berserak. Syekh Mansyur Cikaduan adalah salah satunya. Di Cikaduan, ini juga terkenal dengan Batu Quran. Menurut penelusuran dari tim Pandeglang, Banten Tribun It, makam Syekh Mansyur terletak di Kampung Cikaduan, Desa Cikaduan, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang. Menurut kisah yang berkembang di masyarakat, Syekh Mansyur berkaitan dengan riwayat Sultan Haji atau Sultan Abu An-Nasir Abdul Qohar, Sultan Banten ke-7 yang merupakan putra Sultan Ageng Tirtayasa. Dikutip dari laman Pemkab Pandeglang, diceritakan masa pemerintahan Sultan Haji yang kooperatif dengan Belanda ini dipenuhi dengan pemberontakan dan kekacauan di segala bidang, bahkan sebagian masyarakat tidak mengakuinya sebagai sultan. Karena riwayat Sultan Haji yang sangat memalukan dan memprihatinkan tersebut, maka timbullah berbagai cerita yang menyimpang dari data-data sejarah. Diceritakan bahwa yang melawan Sultan Agung bukanlah Sultan Haji, yang berasal dari Pulau Putri atau Mejati. Orang ini datang ke Banten ketika Sultan Haji sedang menunaikan ibadah haji ke Mekah. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, Sultan Haji yang asli kembali ke Banten dan mendapati kenyataan Banten sedang dalam keadaan penuh huru-hara. Untuk menghindari keadaan yang lebih buruk lagi, Sultan Haji pergi ke Cimanuk, tepatnya ke arah Cikaduan Pandeglang. Di Cikaduan ia menyebarkan agama Islam, hingga wafat di sana. Ia dikenal dengan nama Haji Mansyur atau Syekh Mansyur Cikaduan. Namun cerita seperti ini di sisi sejarah sangat lemah, dan hanya dianggap sebagai cerita rakyat atau legenda yang mengandung nilai dan makna filosofis. Sumber lain mengatakan, Syekh Mansyur Cikaduan adalah ulama besar yang berasal dari Jawa Timur yang hidup semasa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kedua tokoh tersebut terlibat langsung dalam perang Diponegoro, ditangkap oleh Belanda. Syekh Mansyur dikejar oleh Belanda dan akhirnya menetap di Kampung Cikaduan. Syekh Nawawi kembali ke Mekah. Jejak kepurbakalaan yang terdapat di komplek makam Syekh Mansyur Cikaduan ini hanyalah batu nisan pada malam Syekh Mansyur yang tipologinya menyerupai batu nisan tipe Aceh. Nisan ini memiliki bentuk dadar pipih. Bagian kepala memiliki 2 undakan, makin ke atas makin mengecil. Pada bagian atas badan nisan terdapat tonjolan berbentuk tanduk hiasan berupa sulur daun dan tanaman terdapat hampir di seluruh badan nisan tanpa ragam hias kaligrafi. Syekh Nawawi dan Batu Quran. Nama Cikaduan juga melekat dengan Batu Quran, sebuah lokasi di mana Batu Quran ini dahulu diyakini adalah pijakan kaki Syekh Maulana Mansyur ketika hendak pergi berhaji ke Tanah Suci, Mekah. Ketika Syekh Maulana Mansyur pulang dari Mekah, dia muncul bersama dengan air dari tanah yang tidak berhenti mengucur. Banyak orang meyakini bahwa air yang mengucur tersebut adalah air Zam-Zam. Syekh Maulana Mansyur kemudian bermunajat kepada Allah dengan salat 2 rakaat di dekat keluarnya air tersebut. Selesai salat, Syekh Maulana Mansyur kemudian mendapat petunjuk untuk menutup air tersebut dengan Al-Quran. Atas izin Allah air tersebut berhenti mengucur dan Al-Quran tersebut berubah menjadi batu sehingga dinamakan Batu Quran. Syekh Maulana Mansyur bagi sebagian warga Banten memang dikenal sebagai salah seorang ulama berani, cerdas, piawai dalam memainkan alat-alat kesenian bernafaskan Islam. Di masa kejayaan Sultan Hasanuddin, Syekh Maulana Mansyur, atau juga dikenal sebagai Ki Mansyur yang juga cakap dalam ilmu pertanian serta komunikasi. Sehingga dia diserahi tugas untuk menjaga kawasan Islam Banten Selatan dan berdomisili di Cikaduan. Secara kasat mata batu tersebut yang dengan ukuran 2 meter lebar dan panjangnya akan terlihat seperti batu biasa pada umumnya, dengan care apapun dan dengan alat apapun tidak akan bisa terlihat tulisan Al-Quran di batu tersebut.
Namun, menurut kepercayaan tulisan Al-Quran dapat dilihat dan dibaca dengan mata batin dari cerita lain tentang Syekh Maulana Mansyuruddin dikenal dengan nama Sultan Haji. Beliau adalah putra Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa, Raja Banten ke-6 sekitar tahun 1651 Masehi. Sultan Agung Abdul Fattah berhenti dari Kesultanan Banten dan pemerintahan diserahkan kepada putranya yaitu Sultan Maulana Mansyuruddin dan beliau diangkat menjadi Sultan ke-7 Banten, kira-kira selama 2 tahun menjabat menjadi Sultan Banten, kemudian berangkat ke Baghdad, Irak untuk mendirikan negara Banten di tanah Irak, sehingga kesultanan untuk sementara diserahkan kepada putranya, Pangeran Adipati Ishak atau Sultan Abdul Fadli. Pada saat berangkat ke Baghdad, Irak, Sultan Maulana Mansyuruddin diberi wasiat oleh ayahnya, apabila engkau mau berangkat mendirikan negara di Baghdad, janganlah menggunakan memakai seragam kerajaan, nanti engkau akan mendapat malu, dan kalau mau berangkat ke Baghdad untuk tidak mampir kemana-mana harus langsung ke Baghdad, terkecuali engkau mampir ke Mekah dan sesudah itu langsung kembali ke Banten. Setibanya di Baghdad, ternyata Sultan Maulana Mansyuruddin tidak sanggup untuk mendirikan negara Banten di Baghdad sehingga beliau mendapat malu. Di dalam perjalanan pulang kembali ke tanah Banten, Sultan Maulana Mansyuruddin lupa pada wasiat ayahnya, sehingga beliau mampir di Pulau Menjeli di kawasan wilayah Cina, dan menetap kurang lebih 2 tahun di sana, lalu beliau menikah dengan Ratu Jain dan mempunyai putra 1. Selama Sultan Maulana Mansyuruddin berada di Pulau Menjeli Cina, Sultan Adipati Ishak di Banten terbujuk oleh Belanda sehingga diangkat menjadi Sultan resmi Banten, tetapi Sultan Agung Abdul Fattah tidak menyetujuinya dikarenakan Sultan Maulana Mansyuruddin masih hidup dan harus menunggu kepulangannya dari negeri Baghdad. Karena adanya perbedaan pendapat tersebut sehingga terjadi kekacauan di Kesultanan Banten. Pada suatu ketika ada seseorang yang baru turun dari kapal mengaku-ngaku sebagai Sultan Maulana Mansyuruddin dengan membawa oleh-oleh dari Mekah. Akhirnya orang-orang di Kesultanan Banten pun percaya bahwa Sultan Maulana Mansyuruddin telah pulang termasuk Sultan Adipati Ishak. Orang yang mengaku sebagai Sultan Maulana Mansyuruddin ternyata adalah Raja Pendeta keturunan dari Raja Jin yang menguasai Pulau Menjeli Cina. Selama menjabat sebagai sultan palsu dan membawa kekacauan di Banten, akhirnya rakyat Banten membenci sultan dan keluarganya termasuk ayahanda sultan yaitu Sultan Agung Abdul Fattah. Untuk menghentikan kekacauan di seluruh rakyat Banten, Sultan Agung Abdul Fattah dibantu oleh seorang tokoh atau aulia Allah yang bernama Pangeran Buang, Tubagus Buang. Beliau adalah keturunan dari Sultan Maulana Yusuf, Sultan Banten kedua, dari Keraton Pekalangan Gede Banten. Sehingga kekacauan dapat diredakan dan rakyat pun membantu Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Buang sehingga terjadi pertempuran antara Sultan Maulana Mansyuruddin palsu dengan Sultan Abdul Fattah dan Pangeran Buang yang dibantu oleh rakyat Banten. Tetapi dalam pertempuran itu Sultan Agung Abdul Fattah dan Pangeran Buang kalah sehingga dibuang ke daerah Tirtayasa. Dari kejadian itu maka rakyat Banten memberi gelar kepada Sultan Agung Abdul Fattah dengan sebutan Sultan Agung Tirtayasa. Peristiwa adanya pertempuran dan dibuangnya Sultan Agung Abdul Fattah ke Tirtayasa akhirnya sampai ke telinga Sultan Maulana Mansyuruddin di Pulau Menjeli Cina, sehingga beliau teringat akan wasiat ayahandanya lalu beliau pun memutuskan untuk pulang. Sebelum pulang ke tanah Banten beliau pergi ke Mekah untuk memohon ampunan kepada Allah SWT di Baitullah karena telah melanggar wasiat ayahnya. Setelah sekian lama memohon ampunan, akhirnya semua perasaan bersalah dan semua permohonannya dikabulkan oleh Allah SWT sampai beliau mendapatkan gelar kewalian dan mempunyai gelar syekh di Baitullah.
Setelah itu beliau berdoa meminta petunjuk kepada Allah untuk dapat pulang ke Banten. Akhirnya beliau mendapatkan petunjuk dan dengan izin Allah SWT beliau menyelam di sumur Zam-Zam. Kemudian muncul suatu mata air yang terdapat batu besar di tengahnya, lalu oleh beliau batu tersebut ditulis dengan menggunakan telunjuknya yang tepatnya di daerah Cibulakan, Cimanuk, Pandeglang, Banten, sehingga oleh masyarakat sekitar dikeramatkan dan dikenal dengan nama Keramat Batu Kuran. Setibanya di Kesultanan Banten dan membereskan semua kekacauan di sana dan memohon ampunan kepada Ayahanda Sultan Agung Abdul Fattah Tirtayasa. Sehingga akhirnya Sultan Maulana Mansyuruddin kembali memimpin Kesultanan Banten. Selain menjadi seorang sultan, beliau pun menyiarkan Islam di daerah Banten dan sekitarnya. Dalam perjalanan menyiarkan Islam, beliau sampai ke daerah Cikoromoy lalu menikah dengan Nyai Sarinten, Nyi Mas Ratu Sarinten. Dalam pernikahannya tersebut beliau mempunyai putra yang bernama Muhammad Solih yang memiliki julukan Kiai Abu Solih. Setelah sekian lama tinggal di daerah Cikoromoy, terjadi suatu peristiwa di mana Nyi Mas Ratu Sarinten meninggal terbentur batu kali pada saat mandi. Beliau terpeleset menginjak rambutnya sendiri. Konon Nyi Mas Ratu Sarinten mempunyai rambut yang panjangnya melebihi tinggi tubuhnya. Akibat peristiwa tersebut maka Syekh Maulana Mansyuru melarang semua keturunannya, yaitu para wanita, untuk mempunyai rambut yang panjangnya seperti Nyi Mas Ratu Sarinten. Nyi Mas Ratu Sarinten kemudian dimakamkan di Pasaran Cikarayu, Cimanuk. Sepeninggal Nyi Mas Ratu Sarinten, lalu Syekh Maulana Mansyur pindah ke daerah Cikaduan, Pandeglang dengan membawa khodam Ki Jemah, lalu beliau menikah kembali dengan Nyai Mas Ratu Jamilah yang berasal dari Caringin, Labuan. Pada suatu hari Syekh Maulana Mansyur menyebarkan syariah agama Islam di daerah selatan ke pesisir laut. Di dalam perjalanannya di tengah hutan Pakuwon Mantiung, Sultan Maulana Mansyuruddin beristirahat di bawah pohon waru sambil bersandar bersama khodamnya Ki Jemah. Tiba-tiba pohon tersebut menjongkok seperti seorang manusia yang menghormati, maka sampai saat ini pohon waru itu tidak ada yang lurus. Ketika Syekh sedang beristirahat di bawah pohon waru, beliau mendengar suara harimau yang berada di pinggir laut. Ketika Syekh menghampiri, ternyata kaki harimau tersebut terjepit kima. Setelah itu harimau melihat Syekh Maulana Mansyur yang berada di depannya. Melihat ada manusia di depannya, harimau tersebut pasrah bahwa ajalnya telah dekat. Dalam perasaan putus asa, harimau itu mengaum kepada Syekh Maulana Mansyur. Maka atas izin Allah SWT tiba-tiba Syekh Maulana Mansyur dapat mengerti bahasa binatang. Karena beliau adalah seorang manusia pilihan Allah dan seorang aulia dan waliullah. Maka atas izin Allah pulalah dan melalui karomahnya beliau kima yang menjepit kaki harimau dapat dilepaskan. Setelah itu harimau tersebut dibaiat oleh beliau. Lalu beliau pun berbicara, "Saya sudah menolong kamu, saya minta kamu dan anak buah kamu berjanji untuk tidak mengganggu anak, cucu, dan semua keturunan saya." Kemudian harimau itu menyanggupi dan akhirnya diberikan kalung surat Yasin di lehernya dan diberi nama Si Pincang atau Raden Langlang Buana atau Ki Buyut Kalam. Ternyata harimau itu adalah seorang raja ratu siluman harimau dari semua Pakuwon yang 6. Pakuwon yang lainnya adalah 1. Ujung Kulon yang dipimpin oleh Ki Mahadewa 2. Gunung Inten yang dipimpin oleh Ki Bima Laksana 3. Pakuwon Lumajang yang dipimpin oleh Raden Singabaruang 4. Gunung Pangejaran yang dipimpin oleh Ki Bolegbak Jaya 5. Manjawi yang dipimpin oleh Raden Putri 6. Mantiung yang dipimpin oleh Raden Langlang Buana atau Ki Buyut Kalam atau Si Pincang. Setelah sekian lama menyiarkan Islam ke berbagai daerah di Banten dan sekitarnya, lalu Syekh Maulana Mansyuruddin dan khadamnya Ki Jemah pulang ke Cikaduan. Akhirnya Syekh Maulana Mansyuruddin meninggal dunia pada tahun 1672 dan dimakamkan di Cikaduan, Pandeglang, Banten. Hingga kini makam beliau sering diziarahi oleh masyarakat dan dikeramatkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.